Puji Tuhan, shalom semua. Bersyukur kepada Tuhan kita dipersatukan kembali dalam persekutuan kita pada saat ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di saat kita menyembah, meninggikan Dia, Dia ada. Nama Dia ditinggikan, nama Dia dipuji, nama Dia dibesarkan. Dia hadir. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Tuhan ada. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan membuat sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memberikan pesan-pesan kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai lifestyle kita. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Pak Daniel Panji. Tapi sebelum itu, kita akan meninggikan, memuliakan nama Tuhan dulu. Kita naikkan pujian pertama, Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah, sembah Dia, haleluya. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, amin. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku, Yesus, Allahku, ya Rajaku. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kalau kami boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat ini, itu adalah anugerah daripada Engkau ya Bapa. Kalau kami ada Tuhan karena Engkau masih mengasihi kami, karena Engkau terus mengasihi kami. Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk di akhir zaman ini kami hidup ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami terus akan bergerak bersama dengan Engkau. Saat kami bergerak, di situ kuasa-Mu sempurna ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan menyembah Engkau, karena Engkau hidup ya Tuhan. Engkau hidup. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang ada di dalam kehidupan kami, menghidupkan kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Hari ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Amin. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, puji nama-Mu. Hey, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana, hosana. Terpujilah nama-Mu saat ini. Ku datang lagi. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. Oh, ku angkat tanganku, puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segala
Sorak Hosana, Hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak Hosana, Hosana, terpujilah namamu, haleluya. Oh haleluya. Sorak Hosana, Hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak Hosana, Hosana, terpujilah namamu. Mari kita nyanyikan, rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan. Tolong diganti itunya. Kita rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, amin. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, dia bangkit dari kubur dan dia berkuasa saat ini di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia yang berkuasa, bukannya kita lagi. Amin. Sebab itu kita menyembah dia, karena kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mau menaikkan satu pujian lagi mengenai kebangkitan dia. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, oh ada hari esok. Sebab dia hidup, kita akan
hidup, anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, oh bahkan mati, oh tebus dosaku, tubuh kosong buktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Oh ada hari esok, amin, sebab dia hidup. Tak gentar, tak gentar, karena ku tahu kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab engkau hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Aku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh, Yesus hidup berarti sebab Yesus hidup. Amin, haleluya. Allah kita Allah yang hidup. Haleluya, indah sekali hidup bersama dengan Tuhan. Ada satu pujian dalam bahasa Inggris sangat memberkati. Pujian ini kita belajar bersama-sama. Goodness of God, lalu disambung dengan Waymaker. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, I love you, Lord. Love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You have close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful.
Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. You are here, moving in our midst. I worship you, Jesus, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. Yes, Jesus, thank you, Holy Spirit. Worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, help in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, and I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Oh,
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Thank you, Lord. We make a promise, Jesus, that is you, who you are, Lord. Thank you, Father. Terima kasih, Bapa. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terpujilah Engkau saat ini, Tuhan. Kami datang, Tuhan. Kami tahu Engkau akan berbicara kepada kami, Tuhan. Kami menyiapkan kehidupan kami di hadapan Engkau, Tuhan. Karena Engkau membuat jalan bagi kami, Tuhan. Di saat kami tidak ada jalan, Engkau membuat jalan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Karena itulah Engkau, ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Saat ini kami serahkan, Tuhan, Pastor Daniel Panji ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau, Tuhan, pakai dia sebagai corong-Mu berbicara atas kami, Tuhan. Dan di saat Engkau berbicara, biarlah Tuhan hati kami ini siap menerimanya. Siap menerimanya, ya Tuhan. Firman yang Engkau sudah siapkan, Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami, Tuhan. Dan Engkau akan menunjukkan kasih setia-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang bersama-sama dengan kita dalam persekutuan doa Jesus Calling ini. Nama Jesus Calling ini luar biasa, visi yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi, bahwa saat ini Tuhan memanggil banyak jiwa. Tuhan memanggil bukan hanya banyak jiwa, tapi Tuhan memanggil kita untuk berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah. Berbuat sesuatu, melakukan segala sesuatu. Tuhan itu mau bekerja dalam kehidupan kita kalau kita mau bergerak. Kalau kita diam, Tuhan tidak mau bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan mau. Saat ini hambanya sudah dipilih untuk berbicara kepada kita, untuk supaya kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya duduk diam di gereja, memanaskan kursi gereja, tapi kita mau pergi, mau melangkah, mau melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Silakan Pak Daniel, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak. Puji Tuhan, Shalom, terima kasih Pak Revi, saudara-saudariku semua, baik yang ada di Indonesia maupun ada di Amerika, juga ada teman-teman, saudara-saudariku yang dari berbagai kota, mereka itu udah seperti keluarga ya, dan kita berjuang bersama-sama untuk menjadi berkat di kota masing-masing. Jadi Indonesia ini punya networkingnya yang unik. Meskipun ya kesatuannya belum sempurna, tapi lebih mending daripada di negara-negara lain ya. Misalkan contoh di Korea juga itu kekristenan maju luar biasa, tapi unity-nya waduh itu lebih berat daripada di Indonesia. Nah di Indonesia struggle-nya itu karena after pandemi aja, jadi rada-rada self-center dulu sebentar. Tetapi sebetulnya itu karena akibat daripada tidur rohani terlalu panjang.
Nah, jadi ini satu kesempatan, memang hari Sabtu begini tuh banyak pilihan, saya juga banyak sekali Zoom, tetapi saya sudah berkomitmen untuk melayani dan saya ada di Bandung dan sebentar udah harus ke Jakarta dan besok ada khotbah di Serpong ya dan seterusnya udah mulai sibuk lagi. Tapi saya benar-benar senang sekali bisa jumpa dan bisa menjadi berkat untuk sharingkan apa yang benar-benar Tuhan taruh di dalam hati saya secara khusus untuk saya bagikan kepada kita semua. Beberapa waktu yang lalu, Suset Hetting makan malam bersama dengan saya, Ibu Suset Hetting. Beliau juga mengalami pergumulan yang gak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia ada di Papua, itu belum 1 bulan yang lalu, sekitar 2-3 minggu yang lalu, dia lagi semangat-semangatnya bekerja. Dia dipanggil oleh dokter dokternya bahwa untuk melakukan cek lab dan lain sebagainya. Jadi ada isu kesehatan yang sangat mengganggu dan harus segera kembali ke Jerman. Nah, di mana yang menghalanginya itu juga bukan penyakit enteng, sangat serius untuk melanjutkan pekerjaannya yang luar biasa karena Tuhan tuh menaruh rasa cinta atas Papua tuh luar biasa dalam dirinya. Jadi hidupnya tuh penuh pengorbanan dan saya itu kan jadi advisor di yayasannya dan dia banyak dengan orang asing segitu membuat kita nih sebetulnya malu ya. Dia itu benar-benar orang yang siap mati untuk bangsa kita. Bahkan dia sampai ke desa-desa, dia nggak mau nganggur, orangnya dia nggak mau nganggur. Kalau perlu mati, dia mati lagi bekerja gitu. Nah, dia nggak menggerutu ya, tapi dia juga sampai ke pedalaman. Nah, waktu semalam sebelum dia harus pulang ke Frankfurt, ke Jerman, lalu dia sharing kepada saya, kita makan malam berdua, lalu dia cerita kepada saya, dia dapat mimpi mengenai saya. Oke. Terus dia ceritain mimpinya seperti ini. Bahwa dia tuh harusnya bersama dengan saya di World Prayer Assembly. Tetapi buktinya juga dia nggak bisa bantu juga ya. Karena kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, maaf bukan ekonomi. Kondisi kesehatannya. Nah, dia bermimpi seperti ini ketika saya bergandengan tangan dengan dia, karena dia tuh saya butuh dia itu untuk penggerak doa di Indonesia. Ya dia so powerful. Nah, ketika saya berjalan di pinggir pantai, lalu seperti ada lumpur, ya lumpur yang hitam sekali. Kami tenggelam di situ, tapi kami berjuang untuk bisa naik kembali. Dan setelah naik kembali, Ibu Suset itu dia duduk dan memperhatikan saya. Dan ketika itu saya seperti ada lebah-lebah yang menusuk tubuh saya, itu seperti sengat-sengat gitu yang ingin melumpuhkan saya. Nah, lalu saya dengan tenangnya cabutin sengat-sengat itu dan dibuangin begitu aja. Lalu saya berbicara kepada orang-orang yang duduk di depan saya, banyak orang-orang yang duduk di depan saya. Dan mereka itu seperti tertunduk begitu dan lalu mereka bawa kertas dan saya katakan tulis. Semua harus tulis. Dan udah gitu saya ngomong 2 perkataan gini, dua kalimat kata dia. Ya, ini di dalam mimpi ya. How much more? Kalian tuh perlu berapa lagi kuasa Tuhan untuk kamu bisa jadi dewasa? Dan terus, how long more? Berapa lama lagi aku bisa bersabar terhadap kamu? Gitu kan. Dan itu diceritakan bahwa sebetulnya orang-orang itu sedang tertidur. Ya. Nah, sekarang tuh Zoom marak ya. Kita mungkin jadi zombie semua dari pagi sampai malam Zoom terus gitu kan. Itu juga hati-hati jangan jadi racun karena kita tetap harus gawe mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan jadi zombie semua. Nah, karena Zoom itu sebenarnya yang mengadakan
pertemuan-pertemuan doa pakai Zoom itu saya pertama kali bulan Maret tahun 2020 ya, ketika Covid ya. Ketika marak hamba-hamba Tuhan meninggal gitu ya. Dan saya itu ditegur Tuhan ketika waktu itu saya ngumpet-ngumpet karena takut ketularan Covid. Tuhan negor saya, "What are you doing in the cave?" "Kamu lagi apa?" Gitu. Waduh, padahal saya lagi jalan pagi, pakai masker double, takut kan waktu itu kan. Dan ada trauma dikit, teman-teman saya puluhan hilang langsung mendadak. Nah, jadi di situ saya berbagi, bikin masker waktu itu satu dus aja 10 juta. Sekarang kan murah, nggak ada harganya. Itu, waduh, benar-benar saya bikin APD dan sebagainya. Saya kumpulkan dana dan kirim APD ke berbagai kota. Waktu itu kan semua perusahaan tutup, juga perusahaan Tiki dan sebagainya, itu pengiriman barang juga pada tutup. Saya call Pak Ridwan Kamil untuk pinjem pesawat, dan oleh TNI juga diberikan pesawat, diberikan kapal laut dan sebagainya untuk ngirim-ngirim, padahal cuma 1 dus 2 dus aja, tapi ongkosnya mahal sekali karena waktu itu APD sangat perlu sekali ya. Nah, jadi di dalam setiap kesulitan itu ada dorongan kuat, dan dorongan itu adalah booster daripada Roh Kudus yang membuat kita yang nggak mampu melompat 3 meter, kita bisa jadi mampu melompat 3 meter. Coba kalau Anda ada kebakaran di rumah, Anda bisa naik ke atap langsung, padahal Anda orang culun-culun misalkan ya, orang yang klemas-klemes begitu. Coba ada kebakaran di rumah, kalau Anda nggak energi Anda langsung 100 kali lipat. Nah, seorang perempuan juga kalau melahirkan, dia itu diberikan secara medis, ya medical, tapi nggak bisa dibuktikan. Tapi secara medical, itu tuh Anda punya kekuatan, seorang ibu tuh 40 kali lipat dari ibu biasanya untuk bisa melahirkan. Kalau nggak, Anda mati. Nah, jadi hal yang supranatural seperti ini harus kita alami khususnya di tahun ini. Nah, tahun ini banyak goncangan. Saya juga berpikir, waduh, kemarin aja ada ex-staff kami di My Home itu mendadak meninggal. Baru keluar dari kamar mandi jatuh terus meninggal. Umur 40-an. Can you imagine? Ya, berapa bulan yang lalu anak sulung saya meninggal mendadak. Ini saya bukan cerita kata orang, ini saya ngalamin bagaimana I'm working in the field in the kingdom of God in grief. Ya. Jadi bukan opsi gitu mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Bukan kalau ada waktu, kalau lagi in the mood. Kalau Anda lagi sedih, while you are losing somebody, what are you doing? Nah, gitu kan. Jadi saya baru 2 minggu yang lalu menyelesaikan pekerjaan yang saya nggak mau, pekerjaan yang tidak mampu, pekerjaan yang nggak kepengen, yang namanya World Prayer Assembly 10 tahun anniversary, dan itu 2012 yang lalu. Itu adalah pergerakan doa terbesar sedunia, dan itu terjadi di Indonesia. 378 kota, waktu itu stadion, itu kurang lebih 3-4 juta orang berdoa. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, kita hanya buat hybrid, hanya 75 orang saja, dan yang berkumpul itu influence leader aja, dan 50-nya dari internasional. Bayangkan di dalam konferensi 3 hari yang dulu saya punya panitia 2.000 orang, sekarang cuma 20 orang. Dan 20 orang itu udah beginner semua, nggak pengalaman. Waduh, saya ini kayak seperti mau mati benar-benar ngerjakan begini tuh. Mending kalau saya lagi in the mood gitu kan. Nah, itu kata saya hanya butuh dayang-dayang. Dah, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Uang kurang, apa semua kurang gitu. Siapa yang mau support sekarang, lagi zaman sekarang, lagi pada kesusahan begini. Ternyata lumayan berhasil, dan waktu itu ketika
saya lagi frustasinya 2 minggu sebelum hari H, kita butuh segala-gala, butuh SDM, butuh dana, butuh apa. Saya dibangunkan tidur jam 3 subuh, waktu itu ada 2 kalimat membangunkan saya. Suaranya kenceng banget. Do not despise the small thing. Jangan remehkan hal kecil. 2 kali. Saya kagak ngerti apa sih maksudnya Tuhan. Memang aku kecil lah, aku nggak bisa apa-apa dan grupku kecil. Enggak, ini soal gempa. It's going to be a earthquake. The great earthquake coming to happen. Aku nggak ngerti waktu itu apa nih maksudnya ya. Dan ternyata hari-hari ini gelombang ini sedang datang. Sedang datang. Jangan sampai begini nih. Kita nih, we are feeling okay, udah berjasa, udah melayani. Padahal di mata Tuhan tuh nilai kita merah. Ya. Dan gereja jangan coba untuk melakukan hal dengan strategi yang udah usang, yang dulu-dulu. Nah di WPA rada-rada juga begitu. Banyak star-star yang muncul. Everybody is just looking for the star. Kayak orang Majus ngelihat bintang, di mana ada bintang itu kemuliaan Tuhan tuh bintang. Enggak ada, adanya di palungan. Di kandang yang kotor. Nah, idol kita kan sekarang star, siapa follower yang terbaik. Yang melakukan mujizat sampai Tuhannya itu kecil sekali gitu. Beberapa hari ini Tuhan pertemukan saya dengan pemuda-pemuda yang benar pemuda, jangan orang tua yang ngurusin pemuda. Itu bukan jaringan doa pemuda namanya. Jaringan doa kolot ngurusin anak muda. Kata saya anak muda yang real, anak muda umur 20-an, 18-an mimpin gitu kan. Nah, jadi datanglah ke saya di kota Bandung umur 18, umur 20. Terus mereka ngomong, Om kita ngopi ya Om ya. Kamu siapa sih ya? Oh, kalau aku sih kenal Om, cuman kesini cuman pengen fotoan doang katanya gitu. Foto di Starbucks gitu. Terus saya katakan, kamu sih siapa? Aku cuman penginjil biasa. Terus kamu di Bandung mau ngapain? Mau baptis orang. Hah? Baptis? Kamu gereja mana? Aku belum punya gereja Om. Tapi aku baptis aja sesuai firman. Hah? Mau berapa orang yang dibaptis? Hampir 200. Oh my God, gua tinggal di Bandung nggak pernah baptis 200. Gerejaku 75 tahun, kalau baptis 3 orang, 13 orang. Terus, who you are? Kata saya tuh. Aku hanya preacher, ini IG ku. Tahu nggak kalau dia khotbah? Khotbah kemana, ayat kemana. Tapi siapa yang ininya, yang nontonnya berapa? 7,5 juta orang. Dan banyak orang yang bertobat. Kita ahli teologi yang bertobat kagak ada. Khotbahnya banyak muter-muter. Can you imagine the season is change? Karena kita ini terlalu jadi komunitas, bukan komunitas kerajaan, tapi jadi komunitas religius. Kristen mana? Bahasa roh nggak? Kristen mana? Doktrin apa? Gitu kan. Nah itulah roh in the cost kita ada di dalam diri kita. Sehingga kita ini terkotak-kotak terus dan merasa ruangan kita yang paling bagus. Padahal Bapa di sorga nggak ada di kamarmu. Ada tuh di ruangan di living room lagi nunggu kita. Duduk bersama-sama. At one home. Gitu kan. Nah oke. Kita baca firman Tuhan sekarang, takut nanti nyeloteh kemana-mana. Nanti kita baca firman Tuhan, nanti berdosa kita. Matius 6 ayat 19 sampai rada panjang ya. Ibu Teresi bisa tolong bantu ya. Kita back to basic. Oke, back to basic. Hal-hal yang mudah, jangan jelimet, praktikal, lakukan. Karena Tuhan kita lah Tuhan yang lively, nggak kayak dewa gitu. Dan benar-benar dia hidup dan dia menghidupi kehidupan kita. Dan dia Immanuel menyertai setiap aspek kehidupan kita. Nah, Matius 6 ayat 19 sampai habis. Rada panjang nggak apa-apa ya. Sampai 34. Hal mengumpulkan harta.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin, makasih Bu Teresi. Apa hal dosa yang tidak disadari yang sedang kita hidupi saat ini, hari-hari ini? Satu kata, ketidakpuasan. Kalau ada rasa kepuasan di dalam diri kita, pasti ada rasa ucapan syukur. Kalau ada rasa pengucapan syukur, pasti tidak ada yang ngebully. Tidak banyak haters. Sekarang setiap YouTube mau khotbah apa juga pasti dikomentarin. Bukan bersyukur ya, itu bagus sekali. Itu firman Tuhan nancep gini. Tapi lihat sekarang komen-komen. Gilbert ngomong apa ada komen. Ini ngomong apa ada komen. Kan itu udah akhir zaman. Ketulusan itu sudah memudar. Nah, ketidakpuasan kepada hamba Tuhan itu sama juga ketidakpuasan kepada Tuhan. Karena hamba Tuhan itu dibela oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang akan lawan. Kalau saya sih ini nggak punya jemaat, saya nggak mendirikan gereja, saya ini kan memang dari dulu ini tukang blow the trumpet ya, untuk mempersatukan gereja-gereja Tuhan. Dengan berbagai doktrinnya. Coba, kalau sekarang bikin persekutuan bersama para hamba Tuhan yang satu muncul dengan doktrin apa, doktrin lain bisa ngambek. Yang satu bahasa roh, satu nggak bahasa roh. Yang satu dibaptis celup, celam, tenggelamin di laut, atau dipercik. Bisa beda. Gitu. Padahal
Tuhan ciptakan kita tuh berlain-lainan seperti anggota tubuh Kristus. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, kok Yesus itu bisa memberikan firman-Nya itu so lively dan praktikal, tapi kita buat jelimet. Menuntun kita dengan very detail. So we have to know, dan so which one is the good, which one is the bad. Dan membuat kita ini calm down semuanya. Ada assurance namanya, garansi bahwa kita ini tidak akan ditinggalkan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat ayat-ayat begini, inflasi itu di depan mata nih gitu. Udah kita jalanin inflasi ini kan. Dan kita akan menuju satu crash ekonomi yang hebat. Tahun ini adalah tahun Republik Indonesia ulang tahun ke-77. Angka 7 itu sebenarnya satu siklus atau putaran penciptaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat tahun ini kita sedang masuk sampai bulan September itu di dalam bahasa Ibrani tahun Pebet gitu ya. Itu tahun 5782 itu pasti kelipatan 7. Itu 826 kali 7. Saya mau maksud ngomongan saya itu apa? Bukan matematiknya, tapi Tuhan tuh punya waktu. Tahun ini adalah tahun double seven, tahun Shemitah namanya. Tahun pembebasan, pelepasan, tahun kelegaan. Ada turning point. Lu dulu nasibnya begitu, lu akan begini. Akan ada satu perubahan di dalam waktu siklus itu. Dulu lu pengacau, sekarang lu jadi pendamai. Dulu lu tukang ngumpet-ngumpet, dulu lu tukang bohong, sekarang jadi tukang paling jujur. Jadi soal berkat, soal apa penjagaan itu dari Tuhan, itu tuh selalu di dalam turbulence, kalau kita patuh taat kepada firman Tuhan, selalu ada peace. Peace in the storm. Ada damai di tengah keributan, di tengah kegalauan. Bapak Ibu tahu nggak kalau ngalami kehilangan anak kayak gimana? Kalau saya pengennya saya nggak khotbah nih pagi ini, ngapain? Saya mendingan menyesali diri. Saya cuma minta mujizat satu aja, anak saya jangan mati. But I have to fight. Ketika Tuhan tanya kepada saya, do you love me? Or do you love your son? Saya jawab, I love you both. Tetapi keputusannya, apakah kamu tetap taat kepada perintahku dan melakukan pekerjaanku in joy, in happiness, in the sorrow, in grief? Satu kebanggaan ketika saya melihat anak saya itu matinya masih muda dalam Tuhan, umur 37 tahun. Dan saya merasakan bagaimana Parituan Kamil kehilangan anak sulungnya, yang didoakan dengan sholat goib terus setiap malam supaya dia selamat. Tapi aku percaya kalau anakku sudah selamat. Bagaimana kalau jam 2 siang nanti kita juga mati dipanggil Tuhan? Apa kondisi kita sekarang? Seperti staf saya kemarin, baru keluar dari kamar mandi, jatuh, terus meninggal.
Ya meninggalnya di dalam Tuhan, fine. Tetapi no other choice, tidak ada pilihan dan tidak ada kesempatan, no other opportunity. This hour, you have to choose. Jam ini. Bahwa kalau kita lihat beberapa prinsip di sini, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Pernah nggak kita bersyukur? Jadi nyanyi the goodness of God all the time. In the sorrow, hidup dalam kelimpahan berkat. Saya jadi belajar ke anak-anak lagi. Ketika I have to take care my grandchildren. Mereka kok punya nilai-nilai ya? Sementara kita pada sedih gitu kan. Apalagi mami mertua saya umur 87 tahun. Seringkali dia nangis. Aku ingat kehilangan. Tahu nggak cucu saya yang kecil itu umur 6 tahun dia ngomong. Oh emak nangis lagi ya. Kalau emak nangis terus, emak nggak bakalan ketemu papi di sorga. Tahu nggak emak? Emak, papi itu udah selesai rumahnya di sorga. Emak tuh belum selesai. Tunggu 5 tahun lagi. Dia ngomong begitu. 5 tahun lagi. Jadi maksudnya still have chance to finish your home. Tadi saya cerita mengenai seorang penginjil namanya Doni. Khotbahnya begitu, tapi yang dengerin 7,5 juta. Dan jutaan orang nunggu dia khotbah lagi. Kalau saya khotbah mungkin orang yang dengerin juga rada males. Ini lagi, misalkan gitu kan. Temennya lagi lebih serem. Lagi ngopi itu. Dia yang beliin saya Starbucks dia. Harusnya biasanya saya yang bayarin gitu. Om, boleh saya kesaksian? Boleh. Kamu siapa? Saya mah orang biasa, nggak ada apa-apanya om. Saya ini dihina. Saya di Manado, dia rumahnya di Manado. Saya dihina sama papa saya. Kamu mau jadi apa tuh? Jadi hamba Tuhan tuh miskin, so miskin kayak begitu deh. Lihat kakakmu yang kakaknya padahal hidup gak bener, punya mobil, punya apa. Terus dia merasa ditekan dan dihina terus gitu. Satu saat sendal jepitnya tuh putus. Baru bulan-bulan kemarin putus. Ini sendalku satu-satunya. Putus. Lalu dia berdoa sama Tuhan, aku tidak mau miskin. Aku yang ingin memelihara anak-anak miskin. Aku mau punya rumah yatim piatu. Lah, keadaan dianya aja udah seperti piatu gitu kan. Lalu dia kerja di tambang emas. Dia mungutin, ada yang untuk urusan personalnya, emasnya dapat untuk personal. Si bosnya ngumpulin sehari paling se-on dari semua orang. Tetapi satu hari itu dia bisa ngumpulin 1 kilo emas. Dan dia udah beli lahan di Manado untuk yatim piatu. Dia sedang bangun. Kita mudah dapetin segitu, betapa sulitnya gitu kan? Kenapa? Tuhan itu seperti bapak yang melihat anak-anaknya. Kalau Anda punya warisan, anak kita ngaco, mau berikan nggak warisan itu ke dia? Kalau belum punya purpose. Kalau kita punya perusahaan, kita mau wariskan perusahaan kita ke anak kita. Tapi anak kita tuh nyeleneh, narkobaan lah. Udah gitu nggak taat lah, nggak ngerti sistem, nggak mau belajar, nggak smart. Mau nggak kita kasih ke dia, meskipun itu anak kita?
Apakah kita cukup dipercaya untuk mengelola kerajaan Allah? Saya seringkali menghadapi hal-hal seperti ini. Kebutuhan yang sangat super sangat 2 minggu sebelum World Prayer Assembly diselenggarakan, kita nih butuh dana banget, butuh untuk bayar tiket ini, butuh gini, nggak ada sama sekali. Dan saya katakan, oke, Tuhan, apa sih yang kau mau dariku? Dan Tuhan ngomong, apa yang ada padamu? Yang ada padaku, aku lagi ngumpulin dana untuk tiketku ke Amerika nanti untuk konferensi 1 billion soul di Colorado Springs. Give it to me. Iya. Yeah. Kan aku punya plan dong, gitu kan. Berikan itu kepadaku. Oke. Gimana mau nantang orang memberi kalau kita sendiri medit? Begitu saya kasih, belum. Sampai sekarang kelebihannya kebanyakan nggak tahu. Emangnya saya mau ambil itu? Enggak. Puji Tuhan, 1 benih ditanam ya. Sekarang berbuah-buah, buahnya untuk aku bisa mati. Saya kebanyakan buah. Makanin buah terus. Enggak. Sharekan kepada yang membutuhkan. Baru kemarin saya ditelepon sama orang Korea. Pak Daniel, cepat booking tiket ke Colorado Springs. I'm going to pay your ticket. Nah, lo? Which hotel you want to stay? Hah, lo? Jadi, hidup ini anugerah. Yang kedua adalah, you are greater than what you think. Karena iman yang di dalam kita ini lebih gede dari dunia ini. Mengalahkan dunia. Jadi jangan ketemu masalah, ketusuk jarum dikit. Udah wow, itu kayak bayi gitu kan. Jadi kita harus tahan dalam penderitaan. Jalani proses itu. Jalani proses menuju kemuliaan. Jalani proses menuju ke titik puncak kemuliaan. Yang keempat, jadi hidup ini adalah anugerah. Yang kedua, you are greater than what you think. Anda tuh lebih besar daripada apa yang Anda pikirin. Yang ketiga adalah jalani proses. Masalah itu adalah tangga pijakan untuk ke puncak. Karena iman itu tidak pernah gagal. Iman itu tidak pernah gagal. Yang keempat adalah skala prioritas kita apa? Top achievement kita apa? Hanya sekedar mau jadi pendeta? Rick Warren tuh sahabatku. Dia lagi ketika anaknya bunuh diri, dia down banget 4 bulan dia nggak mau ngomong. Tetapi apa yang dia menghibur dia? Siapa yang menghibur dia? Roh Kudus tentu, Tuhan benar. Tetapi dia katakan bukan. Itu orang-orang yang memeluk dia ketika dalam penderitaan. Ketika ngelihat jenazah anaknya dimasukin ke ambulans. Dia hanya berpelukan dengan istrinya, nggak ngomong apapun. Tuhan, dia minta sama Tuhan, minta aku mujizat. Kenapa Tuhan nggak kasih mujizat malah mati? Bunuh diri lagi. Siapa yang menghibur dia? Adalah orang-orang yang kurang rohani datang. Bukan penatuannya, bukan wakilnya, bukan pendeta-pendetanya, bukan. Tapi orang yang cetek rohaninya datang, dia drive hanya meluk. Nggak ngomong sekata pun, duduk setengah jam udah gitu pulang. Nggak ngomong, tapi itulah bahasa kasih. Makanya firman Tuhan kata, lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta. Makanya kita jangan ego kalau ngelihat orang susah tuh bukan dihindari, tetapi justru kita harus telepon orang yang dalam kesulitan, orang yang di penjara. Soal salah benar kita nggak usah judge mereka. Dan terakhir adalah purpose of life. Purpose of life itu apa? Kita diciptakan untuk apa? Saya baru pulang dari Palu. Bikin KKR. KKR pertama kali itu masuk ke TV, Metro TV, apa segala macam. Gue pikir kalau masuk ke TV tahu, gue mestinya lebih anggun dikit deh gitu. Itu hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni yang baru ini. Nah terus ketika KKR saya ngelihat banyak ratusan anak-anak muda yang kayak eksorsis dicengkram setan. Padahal dia udah jadi singer, udah jadi Laila. Berarti pelayanan di gereja nggak jamin deh loh.
terbebas. Jadi saya diberikan beban dari Tuhan. Tuhan, ini apa nih? Padahal goal WPA itulah prayer, mission, and generation. Anak-anak muda. Kita harus jangkau anak-anak muda. Kalau ngurusin anak muda tuh kita rugi. Semua juga harus dibeliin. Tiket harus dibeliin. Apa semua harus dibeliin. Saya begitu mendarat pulang dari Palu, saya call anak rohani saya, Pak Edison, adik rohaniku, jemput aku di airport cepat. Yang lain kumpul di restoran di kota Casablanca. Kumpul siang ini. Aku mau ngomong gini-gini. Terus kita mau kumpulin anak-anak muda yang seperti preacher yang 9 juta, 6 juta. Kita rangkul mereka dan kita mau buat di Manado. Kumpulin 500 anak. 500 itu berapa M? Jangan ngitung duit dulu. Ini legacy. Kita mau ngumpul nanti di Manado. Kita mau bikin street festival. Karena kita ini juga punya penginjil-penginjil jalanan yang hebat di sana. Saya punya lahan yang itu mungkin lahan dulu beli cuma 300 jutaan. Sekarang mungkin harganya udah 2 miliar di Malalayang. Berikan itu kepada anak-anak. Bangun itu community center untuk anak-anak. Ngapain? Hidup. Besok lusa juga kita belum tentu hidup. Berikan yang terbaik. Kalau kita ngomong untuk the young generation bukan sekedar pray. Tetapi we have to adopt. We have to take good care. Dan saya katakan, do it, just do it. Lakukan itu. Dan itu nanti urusannya baru sama gubernur. Baru kita cari starnya siapa. The star of stars itu harus jadi Yesus. Tetap itu kita akan lahirkan generasi Yesus ke depan. Nah, saya hanya mau berbagi visi ini kepada Anda semua. Apa yang Tuhan taruh. Tahu nggak, kalau longing father, bukan saya karena ada perasaan. Saya lagi bangkit-bangkitnya nih. Saya on fire lagi nih sekarang nih. Coba, kalau kayak Ridwan Kamil kehilangan anak, apakah Bapak di sorga nggak kehilangan anak-anak yang sedang ngantri ke neraka sekarang? Kita bergumul dalam dunia Kristen terus. Sementara orang lagi pada ngantri ke neraka. Apakah hati Bapak di sorga nggak menjerit? Aku udah berikan anakku, Yesus Kristus, di atas kayu salib. You still don't believe. Mereka belum percaya karena there is nobody bring the good news, memberitakan berita ini kepada mereka. Makanya di dalam, nanti tolong puter ya sebagai closing itu movie daripada WPA itu, we will go, bukan we will pray, we will go. Pergi. Kita akan pergi. Nanti di bulan Juli saya di Colorado Spring itu akan ada konferensi 1 billion soul. Semua itu intergenerational dan internetwork seluruh dunia kumpul. Serahin, jangan jadi kebanggaan network kita. Tapi benar-benar kita mau. Rick Warren, dia akan tetap menjadi ini, tapi dia sekarang hidup lebih hebat daripada sebelumnya. Kenapa? Dia mentor 1 juta pendeta di seluruh dunia. Wow. The purpose of life. Yuk bisa tolong ya Ibu di-sharekan ini. Kita putar movie ini ya. Keinginan untuk berbuat sesuatu bagi dia. Kalau dia mati buat kita, apalagi yang lebih mahal yang kita bisa berikan. Appropriate that there should be this world prayer gathering across the. Anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa. And we're in agreement tonight, Lord, that you're raising up a wave of blessing that's going to flow out of the World Prayer Assembly. Raise up singers, musicians, intercessors, prayer warriors, and finances that make a way. To come in our nation. Kami mau membuka pintu-pintu gerbang. We open the wonders. Mujizat, keajaiban. Artinya kita hidup di dalam masa yang paling menggairahkan di sepanjang sejarah dunia. Masa di mana para nabi-nabi ingin melihat penggenapannya, dan itu digenapi pada generasi kita. Collaboration intergenerational will synergize for one cause.
spiritual awakening in history happened only because of intensive personal prayer. Now every year we see tens of millions of Christians not only praying but sharing the gospel everywhere. To extend your scepter, say, come thy kingdom, be done thy will, so that your name would be hallowed. We rise up to obey the very commandment of Jesus Christ to go. Then children are learning to pray, making them more like Jesus. Raise all generations! Raise all nations! Hallelujah! We will go. Kita akan We berangkat. will go. Kita mau We berangkat. will go. Oke, terus ya kita nih kelimpahan berkat dari WPA ini, sisanya berjibun-jibun nggak tahu mau diapain. Tetapi kita mau prioritas untuk anak-anak ya. Nah, tolong mungkin yang klip yang kedua, seperti tadi Pak Revi di awal mengatakan bahwa kita harus taat dan kita berjalan di mana Tuhan ada di sana, gitu kan? Kita nggak bisa stuck dalam keadaan kita untuk berdiam diri ini. Tolong silakan yang kedua ya. Karena ada anak-anak muda yang berdoa, because there's young people who are praying. Ada anak remaja yang berdoa bagi generasi. Go to the streets, pick up my children. They will pray, they will preach, they will prophesy. We pray that these days you will raise up Release children as partners in mission. Karena dia sang kreator agung, jadi ketika saya berhubungan sama Tuhan, ada passion, ada ide-ide. I think that the oldest is not needed anymore. We need to stand together. So that means that the world and society can't label this generation. Only God can. And the Bible is very clear that every single human being, every single young person on the planet is loved. But I see that the Holy Spirit inside of me here to pray for my country. Raise all generations! Raise all nations! Hallelujah! Haleluya. Ya, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bukan Bapa yang kehilangan anak-anak. Engkau ingin duduk bersama dengan anak-anak. Dan engkau rindu anak-anakmu berkumpul menjadi satu. Maka ketika anak-anakmu duduk diam dengan rukun, Tuhan hanya perintahkan berkat. Gak usah banyak apa yang harus kami lakukan. Kami bukan orang anak-anak yang pencari berkat. Tapi anak-anak yang dipenuhi oleh kasih Bapa. Mari Tuhan, selama beberapa lama waktunya kami seperti tertidur. Spiritual coma. Ini waktunya kami harus bangkit. Bergerak maju. Dan kami sedang ada di medan tempur yang maha dahsyat. Karena juga media yang berperan itu merupakan satu fog war. Medan tempur yang foggy. Kami harus mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Biarlah kami boleh bergerak maju untuk menjadi berkat, menaruh legacy kami kepada generasi berikutnya bahwa this is our life. Ini the value of life kami yang akan kami berikan kepada mereka sebagai anak cucu kami. Generasi demi generasi. Supaya mereka pun mempersiapkan diri seperti Mazmur 22 ayat 31-32 bahwa mereka akan mempersiapkan diri untuk bangsa yang akan lahir kelak. Kami tidak mau menciptakan anak-anak kami jadi orang Kristen yang baik, tapi mereka harus mempersiapkan diri untuk menceritakan kebesaran Tuhan pada bangsa yang akan lahir kelak. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang begitu luar biasa, tetap setia. Kami beriman kepada Tuhan dan kami akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Untuk kami boleh bergerak dalam waktumu secara dinamis, karena Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Sehingga para orang tua, anak-anak, bahkan anak kecil akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, pakai kami
seturut kehendak-Mu, dan kami memiliki iman yang lebih besar dari dunia ini, iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang sudah membuat persekutuan ini terjadi, biarlah mereka tetap setia. Apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Pak Daniel Panji yang sudah melayani dengan setia dalam persekutuan Jesus Calling ini. Sekali lagi, persekutuan Jesus Calling ini terpanggil untuk melayani Tuhan secara penginjilan dan juga secara sosial. Jadi kita itu ada misi-misi yang Tuhan sudah sediakan untuk kita lakukan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan saya percaya, saya melihat firman Tuhan dan juga video dan apa yang sudah saya serap bahwa Tuhan tuh mau bergerak di dalam kehidupan kita. Tuhan mau memakai kehidupan kita lebih lagi dan lebih lagi. Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Lalu kita berkata, ya Tuhan, pakailah saya, inilah saya mau Engkau memakai kehidupan saya lebih lagi. Dulu anak-anak sekolah suka bercanda ketika firman Tuhan dikatakan, siapa yang mau aku utuslah aku gitu ya. Namanya anak-anak muda waktu itu, mereka itu sangat semangat sekali ketika mendengarkan khotbah-khotbah yang sangat berapi-api. Mereka langsung terbakar, termasuk saya, terbakar untuk melayani Tuhan. Wah, kemana aja. Dan waktu sementara terbakar, ada satu pemuda yang ini joke, satu pemuda yang berkata, hamba Tuhannya berkata, siapa yang mau aku utus gitu ya, mau bekerja untuk Tuhan. Lalu ada satu pemuda yang bilang, ya Tuhan, pakailah hamba, tapi utuslah dia gitu ya. Jadi berarti dia nggak mau bergerak, maunya ya mau dipakai sesuai dengan kemauannya dia sendiri, tapi untuk utus, untuk pergi, untuk apa segala macam. Tapi saat ini kita ini dipersiapkan generasi yang mau pergi, seperti tadi dikatakan. Generasi yang mau pergi melayani Tuhan sepenuhnya. Ini kita hidup di akhir zaman ya. Jadi kita pakai doa syafaat oleh Ibu Tersi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Daniel Panji yang Engkau kirimkan untuk memberkati kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan beliau Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tanda-tanda heran menyertainya Tuhan. Kemanapun dia melangkah Tuhan, roh Tuhan ada atas Pak Daniel Tuhan. Kamu firman Tuhan katakan, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan di hari pembalasan Tuhan. Kami percaya Engkau pakai Pak Daniel dahsyat luar biasa, terutama untuk generasi ini Tuhan. Semua generasi ini Tuhan Kau selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa bertobat, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Engkau berkati keluarga Pak Daniel Tuhan, istri dan anak-anak dengan cucu Tuhan. Setiap usaha pekerjaannya Tuhan Kau yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang ada di Jesus Calling ini Tuhan. Kau berikan keunitian lebih lagi Tuhan. Roh haus dan lapar akan Tuhan melanda setiap mereka Tuhan. Biar mereka terus merindukan kasih Tuhan. Mereka terus merindukan firman-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh bersama-sama bertumbuh bersama di Jesus Calling ini Tuhan. Dan Kau berberkati Tuhan hamba-Mu Pak Revi Tuhan sebagai pemimpin di Jesus Calling ini. Terus Engkau tambahkan hikmat-Mu atasnya Tuhan. Roh pengenalan yang benar akan Tuhan terus Engkau tambahkan. Karena roh Tuhan juga ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat,
roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan ada atas Pak Revi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang akan membawa Jesus Calling ini naik ke level yang lebih tinggi dan memperbesar kapasitasnya lebih lagi. Engkau berkati pekerjaan, usahanya, keluarganya Tuhan, keluar masuknya Engkau jagai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan Jesus Calling Tuhan. Kemanapun Tuhan, kami akan melayani Tuhan, di kota-kota manapun, bahkan di tempat-tempat yang Tuhan suruh untuk kami layani di situ. Kami minta tuntunan daripada Tuhan. Kami minta hikmat yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kami nggak bisa jalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan tuntun setiap kami Tuhan. Kemana kami akan melayani, kami minta tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus, supaya kelak pelayanan kami bukan sekedar aktivitas, tapi pelayanan kami adalah pelayanan yang berdampak, yang menyentuh banyak jiwa yang dimenangkan lebih lagi di dalam Tuhan. Itu kerinduan kami untuk membawa semua jiwa-jiwa masuk di dalam destiny Tuhan yang tertinggi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan untuk ibadah kami di bulan depan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati pembicara bulan depan Tuhan. Engkau mempersiapkannya waktu Tuhan, dan juga teman-teman semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami juga membawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Ora pasyakaraka. Terima kasih Bapa, kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Bangsa ini ada di hati Tuhan, bangsa ini ada di pikiran-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa Indonesia. Indonesia akan dipenuhi oleh pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut. Begitulah Tuhan, Kau akan memberkati Indonesia. Kau yang memberkati Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Semuanya memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kau membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Dan kami minta lawatan atas Indonesia. Kami minta lawatan atas Indonesia. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di kota-kota, di desa-desa, lembah-lembah, gunung-gunung, Tuhan semua mengaku bahwa Engkau adalah Yesus. Kami juga berdoa atas bangsa-bangsa lain. Kami melepaskan berkat atas bangsa-bangsa lain. Tuhan, ada di benua Amerika, Australia, kami Timur Tengah Tuhan, Afrika. Semuanya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami memberkati bangsa-bangsa itu. Kami percaya ketika kami lepaskan berkat atas bangsa-bangsa, biar Engkau pakai utus kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Kemana Tuhan tuju kami untuk pergi. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan tambah-tambahkan lagi berkat firman-Mu lebih lagi atas kami. Ibadah ini akan berakhir Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kami, memateraikan semuanya, dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri acara ibadah kita pada saat ini. Nanti sebentar saya mohon, ada Pastor Mary di sini. Pastor Mary mungkin bisa menutup kita nanti ya di dalam doa, boleh? Boleh, oke. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih
Silakan, Pastor. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu Pastor Daniel Panji, mengingatkan kami supaya kami terus bergerak di dalam pekerjaan Tuhan, menaruh harta kami di surga ya Tuhan, dan memberikan segala yang ada pada kami untuk kerajaan Allah. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ikut di dalam persekutuan ini, dan kami berdoa Tuhan berkati dan Tuhan lipat gandakan setiap kegerakan-kegerakan yang terjadi di bangsa kami ya Tuhan, khusus untuk menjangkau anak-anak muda ya Tuhan. Kami berdoa supaya kuasa-Mu yang dahsyat dan besar memberkati dan menyertai setiap pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak muda ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan lewat seluruh kegiatan persekutuan-persekutuan yang kami lakukan di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Mary. Betul ya Pastor Mary ya namanya? Ya, betul. Iya, benar. Terima kasih. Terima kasih udah bersama-sama dengan kita. Oke, persekutuan kita sudah selesai saat ini. Bagi yang mau memberikan donasi atau mau memberkati persekutuan kita, boleh juga melalui, mungkin bisa ditayangkan, bagi Anda yang ingin menabur dalam persembahan kasih, persembahan Anda dapat ditransfer melalui rekening Jesus Calling, ya, atas nama Ibu Helda. Kita belum berbentuk yayasan, tapi masih berbentuk persekutuan, jadi masih memakai nama perorangan Ibu Helda. Nomornya di situ 578 102 2927. Boleh silahkan saudara, kalau yang menabur, saya percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita di saat kita menabur. Dan seberapapun yang diberikan dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan akan memperhitungkannya. Terima kasih sekali lagi, ini persekutuan. Silakan kalau mau bergabung kembali dengan kami bulan depan. Nanti kita akan berikan informasi selanjutnya. Tuhan, terima kasih.